Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delvin Margarita Lake dengan NIM 20.01040017 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Kompetensi dasar menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun pada organ sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan dan keamanan pangan. Adapun tujuan pembelajaran, melalui pendekatan saintifik, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun pada organ sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia, dan menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan dan keamanan pangan. Adapun indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan pengertian organ sistem pencernaan, menyebutkan dan menjelaskan organ-organ pencernaan, menganalisis gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan, menyajikan hasil daftar menu sehat dan kebutuhan aktivitas normal penderita gangguan NOH. Adapun cakupan materi, pengertian organ sistem pencernaan, macam-macam organ pencernaan, gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama, pengertian sistem pencernaan. Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi dalam saluran pencernaan yang dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Yang kedua, macam-macam organ pencernaan. Yang pertama, mulut atau rongga mulut. Di rongga mulut terdapat gigi atau gerigi yang berfungsi untuk menyobek, mengunyah zat-zat makanan secara mekanis sehingga menjadi zat-zat yang lebih kecil dan memudahkan bekerjanya enzim pencernaan di rongga mulut. Di rongga mulut terdapat bibir, lidah, dan palatum atau langit-langit. Gigi seri berfungsi untuk memotong dan mengerat makanan. Tonsil atau amandel berfungsi sebagai salah satu pertahanan dalam memerangi infeksi. Lidah berfungsi membantu mengecap dan menelan makanan. Uvula berfungsi memberi pelumas pada tenggorokan saat mencerna makanan atau berbicara. Langit-langit lunak berfungsi memisahkan nasofaring atau rongga belakang hidung dan belakang langit-langit mulut. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan, sebagai saluran panjang berotot atau muskuler yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Pada batas antara esofagus dengan lambung terdapat sphincter esofagi yang berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus. Adapun fungsi tenggorokan, memastikan proses bernapas dan menelan berjalan dengan baik. Tenggorokan berfungsi sebagai penyalur. Esofagus atau kerongkongan mempermudah sistem pencernaan makhluk hidup. Relaksasi otot berfungsi melancarkan peredaran darah dan mencegah kram otot. Kontraksi otot berfungsi membantu mengatur postur tubuh, stabilitas sendi. Lambung berfungsi mencerna atau mengolah makanan. Yang ketiga, lambung. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Yang kedua, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Yang ketiga, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Bagian yang keempat,
hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Adapun fungsi empedu yaitu penguraian lemak. Fungsi hati menghasilkan protein, menyimpan nutrisi, dan memproduksi empedu. Fungsi pankreas untuk membantu sistem pencernaan manusia agar berjalan dengan lancar. Bagian yang kelima, usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari yang berfungsi menjadi tempat pencernaan makanan, usus kosong menyerap gula atau asam amino dan asam lemak, usus penyerapan melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan lipatan yang berfungsi memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Bagian yang keenam, usus besar. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Bagian yang ketujuh, rektum dan anus. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, sariawan disebabkan oleh luka tergigit dan kekurangan vitamin C. Yang kedua, diare. Diare atau feses yang bersifat cair atau encer karena adanya iritasi yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri. Yang ketiga, sembelit. Kesulitan dalam proses buang air besar karena feses menjadi keras dan kering. Yang keempat, keracunan makanan. Keracunan makanan dapat terjadi karena alergi terhadap makanan tertentu atau zat aditif yang terkandung di dalamnya. Keracunan juga dapat terjadi karena mengandung virus, jamur, dan mikroorganisme parasit lain. Keracunan makanan dapat mengakibatkan gatal-gatal, kelumpuhan, mual-mual, sakit kepala, bahkan kematian. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.